Silakan duduk, shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Kitab Roma pasal yang pertama. Ayat yang ke-18 mulai. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kita berhenti sampai sini dulu. Bahwa setiap kita, setiap manusia seharusnya menyadari, mengetahui dan mengakui bahwa Tuhan itu ada. Ini penting sekali. Karena kalau kita tidak mengakui bahwa Tuhan ada, maka setiap tindakan, setiap perkataan kita itu tidak akan terkendalikan. Bahkan setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita akan dibangun menurut kebenaran kita sendiri. Apa yang kita anggap baik, benar, maka itu adalah benar. Padahal belum tentu yang dianggap baik oleh manusia itu adalah yang baik juga di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat kalau kita perhatikan ayat-ayat dari ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Itu menggambarkan tentang orang-orang yang tidak mengakui Allah. Orang-orang yang ateis. Padahal sebenarnya ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah ada dan manusia tidak dapat berdalih bahwa Allah ada. Mari kita lihat satu persatu di sini. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ingat di sini dikatakan murka Allah itu nyata bagi orang-orang fasik. Bagi orang-orang fasik. Dan hari Minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa sebenarnya manusia itu memang semuanya akan mengalami murka Allah. Mau yang beragama, mau yang tidak beragama, semua orang akan terkena dengan murka Allah karena semuanya sudah berbuat dosa. Kitab Roma mengatakan semuanya sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Tetapi puji Tuhan bagi orang-orang di dalam perjanjian baru yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan terkena murka Allah. Karena seluruh, perhatikan kata ini, seluruh murka Allah sehingga tidak tersisa lagi. Seluruh murka Allah terhadap dosa manusia itu semuanya dicurahkan, ditumpahkan di atas kayu salib, di atas tubuh Yesus Kristus. Karena Alkitab katakan Yesus menjadi dosa. Di atas kayu salib, Yesus menjadi dosa, menanggung dosa dan menjadi dosa seluruh isi dunia. Dan di atas kayu salib itu seluruh murka Allah dicurahkan.
atas tubuh Yesus di atas kayu salib. Sehingga bagi orang yang percaya, semua dosanya ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Allah tidak murka lagi dan tidak mempunyai murka lagi atas kita. Di dalam sekolah Alkitab ada pertanyaan begini yang dulu waktu zaman saya sekolah tidak ada jawabannya. Baik gurunya tidak bisa jawab, apalagi para muridnya. Pak, kalau orang Kristen itu berbuat dosa kemudian misalnya sekarang berbuat dosa kemudian keluar kecelakaan mati kemudian masuk mana? Belum sempat ngaku dosa. Masuk mana? Dan itu pro kontra. Masuk surga. Kok bisa Pak? Kan dia berbuat dosa. Masuk neraka. Kan dia orang lahir baru. Itu tidak ada jawabannya. Tetapi perhatikan sekarang. Bahwa semua dosa manusia, semua dosa kita, Yesus yang pikul. Dan bahkan di dalam kitab Ibrani pasal 10 dikatakan Yesus menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Setiap orang yang lahir baru tidak akan dengan sengaja dan terus-menerus akan berbuat dosa. Oleh karena itu, orang yang akan menerima penghukuman bukan karena orang itu berbuat dosa lagi. Orang menerima penghukuman karena mereka menolak dan tidak mempercayai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di YouTube lagi rame begini dikatakan. Ada agama yang mengatakan kalau bahkan dulu kekristenan juga menganut ajaran ini walaupun sekarang berubah. Jadi kalau wanita lagi haid maka wanita itu tidak boleh puasa, ya kan? Kalau agama lain bahkan tidak boleh berdoa. Nah pertanyaannya, kalau lagi haid kemudian mati, masuk mana itu? Kan Allahnya juga jijik kan waktu haid itu kan. Sehingga tidak boleh berdoa, tidak boleh menghadap Tuhan. Kalau lagi haid kemudian mati, masuk mana? Ini perlu dipertanyakan dan Anda boleh bertanya juga kalau punya kenalan-kenalan. Ya. Itu akan bingung. Kecuali kita tahu bahwa semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan ketika Allah melihat kita, maka Dia melihat kita di dalam 2 Korintus 5, kalau tidak salah ayat yang ke-21 dikatakan kita adalah kebenaran Allah. Bukan hanya kita dibenarkan tetapi kita adalah kebenaran Allah. Ya. Jadi kita patut bersyukur bahwa kita percaya dan menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, menghapus dosa kita, menyucikan kita. Dan saya tekankan kembali, harganya sudah lunas dibayar. Bahwa di atas kayu salib, Yesus membayar lunas harga kita. Harga apa? Itu harga kita karena berdosa kita pasti masuk neraka. Dan di atas kayu salib Tuhan menebus lunas. Perhatikan kata lunas. Tidak ada tuntutan lagi. Mungkin minggu pagi kita akan bahas di dalam Roma pasal 8. Bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi.
Sehingga jangan selalu merasa tertuduh. Engkau orang berdosa, kita orang berdosa, kita orang yang tidak layak, kita orang yang penuh kelemahan. Harganya lunas. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Sehingga saya katakan, kalau Anda mau menghadap Tuhan, tidak perlu selalu mengakui Anda orang berdosa. Anda adalah orang benar, orang yang dibenarkan, dan bahkan kebenaran Allah sendiri. Berdoalah dengan penuh sukacita, berdoalah tanpa penghakiman, berdoalah dengan penuh keberanian di hadapan Allah. Allah tidak murka, Allah mengasihi kita. Nah, mari kita lihat kembali. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Orang yang tidak menerima pengorbanan Yesus dan tidak mempercayai pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka murka Allah nyata dari surga. Ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ya. Bahwa kita ini tidak bisa menyangkal bahwa Allah tidak ada. Kita harus mengakui bahwa Allah ada. Ayat 19 kembali kita lihat. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata dikatakan. Jadi tidak bisa manusia mengatakan tidak ada Allah. Karena kita mampu mengetahui bahwa Allah itu ada. Allah itu nyata bagi kita. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah menyatakannya kepada kita. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya. Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Allah memang tidak kelihatan, tetapi karyanya kelihatan. Ya. Dan kita itu diberi pikiran untuk menelaah, untuk berpikir. Ini kok bisa ada ya? Kok bisa tumbuhan ini ada di sini? Siapa yang menciptakannya? Ya. Kan pasti yang namanya manusia yang punya pikiran pasti berpikir begitu. Bahkan kita mungkin pernah mendapat pertanyaan atau bahkan mendengar anak dari orang lain bertanya. Bahkan ketika masih bayi saja, ya, yang masih umur 5 tahun lah ke bawah, anak kita bisa bertanya, saya ini keluar dari mana? Tuh kan? Nanti saya ingin minta adik. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara buat adik? Kemudian keluarnya dari mana? Kan ada pertanyaan seperti itu. Sama kok. Bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak tahu Allah karena dan tidak percaya bahwa Allah ada karena Allah tidak bisa dilihat. Sebagai manusia yang hidup yang diberikan pikiran, pasti kita akan bertanya, kok bisa ya ada binatang, siapa yang menciptakan? Oh, binatang itu punya anak. Nah, kemudian akhirnya kan ayam dan telur mana yang keluar duluan. Ya. Itu tidak ketemu terus kecuali kita akan masuk bahwa ayam ada yang menciptakan. Baru ketemu. Ya. Pohon mangga ini asalnya dari mana? Tidak ketemu. Ya. Apakah dari serpihan batu ataukah dari air? Kan tidak tahu. Kecuali kita masuk lebih dalam lagi, pasti ada yang menciptakan. Dan kita sebenarnya di zaman sekarang sudah terbiasa. Mau vaksin COVID, ya, mau vaksin BCG, kan semuanya ada yang menciptakan. Sepeda motor, listrik, lampu, ada yang menciptakan. Nah, sekarang pada akhirnya pertanyaannya,
Lalu siapa yang menciptakan manusia? Lalu siapa yang menciptakan air? Lalu siapa yang menciptakan bumi? Nah, kalau kita sudah berpikir di sini, pasti kemudian kita akan menyadari ada kekuatan yang kita tidak kenal yang menciptakannya. Di sini masuk ke ayat yang ke-20 ini. Karena apa yang tidak nampak daripadanya, Allah yang tidak nampak, Allah yang tidak kelihatan, bahkan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya itu dapat nampak, dapat diketahui kepada pikiran, Ya. Jadi orang ateis akan terbantahkan di sini. Ya. Akan terbantahkan di sini. Kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih bahwa bumi ada dengan sendirinya. Bahwa air ada dengan sendirinya. Mereka tidak bisa berdalih. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Nah, itulah Tuhan, itulah Allah. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Lihat, orang yang tidak mengakui akan keberadaan Allah dan otomatis tidak berusaha untuk mengenalnya sehingga tidak mengenal Allah, dan otomatis tidak akan memuliakan Allah serta mengucap syukur kepada Allah, dikatakan bahwa pikiran mereka itu sia-sia. Bahwa kita diberi pikiran bukan hanya untuk membedakan antara manusia dan binatang. Bukan. Kita diberi pikiran supaya bisa mengenal dan mengakui bahwa Allah itu ada. Berarti ini untuk semua orang. Bukan untuk khusus orang Kristen. Orang Kristen ini nanti masuk lebih dalam lagi. Yaitu untuk mempunyai pengalaman pribadi, diampuni dosanya, dijadikan ciptaan yang baru. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bahwa orang yang tidak mengakui dan tidak mengenal Allah yang benar. Dan tidak memuliakan Allah, tidak mengucap syukur. Menganggap bahwa dirinya mampu, menganggap bahwa kita tidak perlu agama, tidak perlu Tuhan. Saya bisa, saya mampu. Mereka itu orang bodoh. Hatinya gelap. Mereka itu bodoh. Mereka tidak tahu bahwa ada penghukuman di depan mereka. Mereka bodoh karena mereka bahkan tidak tahu sampai kapan mereka itu akan tetap hidup. Sampai kapan mereka akan tetap kuat bekerja. Karena bisa loh, walaupun masih muda, tidak bisa kerja lagi. Ya kan? Kalau sudah kena stroke, kalau kecelakaan, kalau kena penyakit yang lain. Bisa walaupun masih muda, tidak bisa bekerja lagi. Bodoh kalau tidak mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa atas hari esok dikatakan. Manusia sehebat apapun tidak berkuasa atas hari esok. Hanya Tuhan saja. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Lihat di sini, mereka memikirkan segala hal. Tetapi mereka tidak tahu akan hari esok. Mereka bahkan tidak berkuasa menentukan mereka bisa masuk surga atau neraka. Mereka tidak punya kuasa untuk menentukan itu. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat.
Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka pikir bisa mengatur seluruh kehidupannya, merancangkan, menyediakan tabungan, menyediakan apa segala macam. Tetapi ingat, yang menentukan, yang berkuasa atas hari esok hanya Tuhan. Kita tidak berkuasa. Loh, kita bisa saja loh bangun tidur, tiba-tiba mulut kita miring, tangan kita mati sebelah, bisa kan? Bisa. Ya. Bahkan ada orang mandi enak-enak, mau mandi tiba-tiba jatuh dan stroke atau bahkan mati. Ya. Jadi di sini kita harus perhatikan, jangan menjadi bodoh. Bahwa masa depan itu ada. Dan masa depan ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan manusia. Ya. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Nah, Anda perhatikan di sini akhirnya, pada akhirnya orang yang tidak mengakui Allah yang benar, mereka itu akan masuk ke dalam penyembahan, tetap penyembahan. Ateis menyembah dirinya sendiri, ya kan? Orang ateis menyembah dirinya sendiri. Orang yang tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Tuhan yang benar, di sini dikatakan, lihat bahwa mereka akan semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Ya, dengan manusia. Karena ciptaan Allah yang paling mulia itu adalah manusia. Jadi, mereka tidak menyembah Allah yang benar, tetapi mereka menyembah yang menyerupai manusia. Anda lihat, awal-awalnya kan, orang-orang menyembah dewa Zeus, dewa apa, kan masih menyerupai manusia. Kemudian lihat di sini, yang mirip dengan manusia yang fana. Kemudian turun derajatnya kepada burung-burung. Raja wali segala macam disembah. Kemudian turun lagi derajatnya binatang-binatang yang berkaki 4. Gajah, sapi, segala macam. Kemudian turun lagi derajatnya binatang-binatang yang menjalar. Menyembah naga, menyembah ular. Coba lihat. Bahkan ada yang menganggap, wah, naga itu adalah dewa yang terhebat. Padahal itu adalah yang terendah di sini. Ingat, tatanannya adalah bahwa Allah yang tertinggi, setan yang terendah. Bukan manusia yang terendah. Tetapi yang kita harus perhatikan di sini, lihat penyembahan manusia. Bahwa ketika dia tidak menyembah Allah yang benar, maka yang disembahnya itu terus mengalami penurunan tingkatnya. Mengalami penurunan. Bukankah di sini sangat menakutkan? Anda mungkin mengatakan, enggak, saya tidak menyembah dewa, saya tidak menyembah binatang. Tetapi lihat sekarang, bahkan orang bisa menyembah uang. Bahkan uang itu tidak ada nyawanya. Kita harus mengakui itu. Orang menyembah uang. Setelah menyembah uang, ada lagi. Kalau sudah menyembah uang, akhirnya menyembah waktu. Merasa tidak cukup terus waktu. Ya kan? Sepertinya dikejar-kejar, tidak berdaya dengan waktu. Pada akhirnya ada penyembahan lagi. Menyembah orang yang sudah mati di kuburan. Anda lihat banyak model penyembahan. Anda tinggal memilih, Anda mau menyembah atau menjadi penyembah yang bagaimana.
Anda mau menyembah siapa dan mau menjadi penyembah yang bagaimana? Mau menyembah Allah yang benar? Atau mau menyembah diri sendiri, ateis? Atau menyembah Allah yang menyerupai manusia yang disebut dewa-dewa? Atau akan menyembah dewa yang menyerupai binatang? Burung yang lebih mulia yang ada di udara, kemudian yang ada di darat, berkaki 4, dan yang menjalar. Tinggal pilih. Dan bukankah ini model-model penyembahan? Penyembahan di akhir zaman adalah cinta uang. Akhirnya. Dan yang lebih sepertinya ya bagi kita lebih lucu lagi menyembah orang yang sudah mati. Ayo, 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 sudah mau ujian, ayo ke kuburan dulu. Kong, tolong Kong, besok aku ulangan kimia. Kalau engkongnya bisa jawab, dulu udah ada kimia engkong. Ya kan? Tetapi lihat di sini bahwa di sini ayat yang ke-21 dikatakan, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sudah bodoh, gelap lagi. Ya. Bodoh kalau terang masih lumayan. Ini bodoh, gelap. Ya kan? Kalau gelap ada istilahnya seperti ini. Kalau mati lampu kita di rumah kita masih bisa meraba-raba. Kira-kira di sini kita bisa jalan. Coba mati lampu di rumahnya orang lain. Ya. Anda di rumah orang lain, Anda akan nabrak-nabrak. Ya. Nah di sini kan sama. Sudah bodoh, gelap lagi. Ya. Dan apakah ini patut ditertawai, kebodohan-kebodohan seperti ini? Atau patut dikasihani? Tetapi yang jelas, bahwa sebaik apapun orang yang menolak pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ada murka Allah atas kehidupannya. Sayang kalau kita tidak memikirkan masa depan kita. Orang yang tidak mengakui Allah memikirkan masa depan hanya sebatas setahun, 2 tahun, bahkan sebatas umurnya sampai 80 tahun. Mereka tidak tahu bahwa setelah 80 tahun atau setelah mati, masih ada masa depan yang banyak orang tidak persiapkan. Banyak orang tidak mempersiapkan masa depan yang kekal ini. Dan mereka akan hidup dalam penyesalan. Saya tekankan kembali melalui perumpamaan yang Yesus berikan. Bahwa orang kaya itu melihat Sakius di pangkuan Abraham. Tetapi orang yang Lazarus sendiri tidak melihat orang kaya yang ada di api itu. Artinya orang yang masuk ke neraka, mereka akan hidup dalam penyesalan. Coba aku percaya, coba aku bertobat, coba aku ke gereja. Mereka akan seperti itu di neraka. Bahwa tempat di mana, kenapa neraka dikatakan tempat yang paling gelap. Padahal itu kan penuh api kan, api unggun loh itu. Iya, Anda bisa bawa jagung kalau ada jagung. Sayangnya hanya ada ulat di sana. Ya, ulatnya tidak mati lagi. Anda bisa bayangkan tidur di atas kasur ulat. Dan itu yang terjadi. Ingat pikiran perasaan kita tidak pernah lenyap di neraka. Dan orang-orang seperti itu melihat surga, melihat orang-orang yang di surga.
Mereka itu dalam penyesalan. Sedangkan kita, saya tekankan, kita akan lupa kepada keluarga kita, kenalan kita yang masuk ke neraka. Kita akan lupa. Karena Alkitab katakan di surga tidak ada air mata. Kalau kita ingat, kalau kita bisa melihat keluarga kita di neraka, pasti kita nangis. Tetapi Alkitab katakan di surga tidak ada air mata. Berarti kita lupa. Ya. Nah, lanjut sekarang. Setiap orang yang menyembah bukan Allah yang benar. Lihat di sini ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Luar biasa bahwa perjinahan rohani yaitu penyembahan kepada Allah yang tidak benar. Apapun itu. Apakah yang berbentuk manusia, berbentuk burung, berbentuk binatang. Ya. Bahwa semakin Anda masuk dalam penyembahan seperti itu. Anda juga akan masuk ke dalam perjinahan jasmani juga. Perjinahan jasmani. Penyembahan kepada dewa-dewa itu adalah perjinahan rohani. Ketika Anda melakukan itu, maka pada akhirnya Anda diseret kepada perjinahan secara jasmani. Perjinahan secara jasmani. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam perjinahan rohani, ini sangat berbahaya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15 mulai. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan atau perjinahan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan sebab dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Perhatikan kata berdosa terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dengan kalimat yang versi lain? Menipu diri sendiri. Kan bodoh. Bodoh. Menipu orang lain disebut jahat. Ya, tapi tidak dikatakan bodoh. Orang yang bisa nipu pintar berarti. Tapi kalau dirinya sendiri yang ditipu itu bodoh. Nah, perjinahan itu dianggap dosa yang melebihi dosa yang lain. Karena dosa yang lain kita lakukan tidak berpengaruh kepada tubuh. Tetapi perjinahan itu akan berpengaruh kepada tubuh dan jiwa kita. Ya. Anda pernah mendengar begini, bahwa orang yang sudah menikah beberapa tahun, kemudian mukanya dan bahkan sifatnya itu menjadi sama. Ya kan? Dikatakan begini, bahwa istri itu mempunyai pengaruh. Kalau orang lakinya itu ya suaminya jahat, dapat istri baik, itu nanti suaminya bisa jadi baik. Ya. Tapi kalau suaminya itu baik, istrinya jahat, atau Anda bisa ambil istrinya pelit atau apa, nanti akan jadi seperti istrinya juga. Ya. Nah,
secara lebih sederhana, ketika suami istri maka kita menjadi suami istri, maka sifat suami juga akan ada di dalam istrinya. Sifat istri juga akan ada di dalam suaminya. Karena ketika kita bersetubuh suami istri, itu bukan hanya tubuh yang menyatu. Tetapi jiwa kita, karakter kita juga itu menjadi satu. Saling tukar-tukaran kalau bisa. Atau saling berbagi. Nah, bahayanya kenapa orang yang terlibat perselingkuhan, kemudian coba tanya suami yang pernah berselingkuh, istrinya itu akan merasa aneh. Dulu sifat suami saya tidak seperti ini. Kenapa sekarang seperti ini? Mungkin selingkuhannya misalnya dulu tidak pemarah, sekarang kok pemarah. Mungkin selingkuhannya itu punya sifat pemarah. Ketika dia bersetubuh, maka sifat marah dari selingkuhannya itu masuk ke dalam suaminya. Anda bisa bayangkan kalau orang sering berselingkuh, yang satu punya sifat-sifat seperti ini selingkuh dengan yang lain lagi. Iya kalau yang lainnya juga ada selingkuh dengan yang lain lagi. Sehingga pada akhirnya, apakah ini yang menyebabkan juga orang kemudian pada akhirnya mengatakan punya pribadi ganda? Yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri, pikiran-pikiran. Karena sebenarnya memang itu bukan pikirannya. Oleh karena itu sungguh-sungguh kita untuk hal ini, kekudusan itu penting sekali. Yang kasihankan nanti istri atau suami yang tidak selingkuh kena efeknya, iya kan? Ketika suaminya atau istrinya sudah selingkuh, kumpul dengan pasangannya yang resmi, ternyata pasangannya juga kena juga. Ya. Oleh karena itu sebisa mungkin dan harus setiap orang yang percaya, jaga kekudusan tubuh kita. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, kitab Roma. Bahwa orang yang terlibat perjinahan rohani pada akhirnya akan masuk ke dalam perjinahan, perjinahan rohani akan masuk ke dalam perjinahan jasmani. Sama kok prinsipnya, bahwa semua penyediaan kita itu Tuhan sediakan di alam rohani. Dan ketika kita mempercayai apa yang Tuhan disediakan di alam rohani ini, pada akhirnya itu akan dinyatakan di alam jasmani. Sama, perjinahan rohani juga akhirnya akan dimanifestasikan di dalam perjinahan jasmani. Hati-hati yang menyembah Allah lain, hati-hati yang terlibat perdukunan, hati-hati yang menyembah dewa-dewa dan sebagainya, hati-hati yang menyembah uang. Coba lihat bahwa orang yang menyembah uang, yang dikendalikan uang, itu akan mudah sekali untuk masuk di dalam perjinahan. Ya. Bahkan ketika level kita begitu tinggi, almarhum Bapak Paulus Lee berkata pada saya, dia kan dahulu sebelum pendeta jadi general manager di sebuah perusahaan. Dan setiap rapat dikatakan, anak buahnya secara otomatis akan menyediakan satu kamar dan satu wanita. Walaupun dia katakan, saya tidak pernah mau. Dan saya tolak itu. Tetapi dia katakan, ini hukum tak tertulis. Kalau ada pertemuan di satu tempat, misalnya rapat di tempat yang khusus, itu anak buah akan menyediakan bagi pimpinannya seperti itu. Artinya Anda lihat bahwa kekuatan uang itu akan membawa kita masuk dalam perjinahan. Saya tadi katakan bahwa penyembahan bisa berupa yang menyerupai manusia,
menyerupai burung, menyerupai hewan berkaki empat, menyerupai hewan yang menjalar. Dan pada akhirnya di zaman akhir ini, bahwa Allahnya adalah uang. Hati-hati, hati-hati. Karena kita akan sampai ke finish, jangan sampai kita tergeserkan dan beralih. Ya. Anda perhatikan banyak orang yang dahulu sungguh-sungguh. Sekarang bagaimana? Karena teralihkan. Dulu nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Sekarang masih nyembah Pak, tapi tidak sungguh-sungguh. Berarti kurangnya dari sungguh-sungguh itu dipakai untuk nyembah mana? Ini akhir zaman, hati-hati dengan sikap hati kita. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ini loh penyebabnya terjadi perzinahan secara jasmani itu. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Bahwa seharusnya menyembah Allah, tetapi mereka menyembah ciptaannya. Sehingga akibatnya mereka masuk dalam perzinahan jasmani. Boleh Anda katakan percabulan, perselingkuhan dan sebagainya. Nah, lebih parah lagi ketika terus berlanjut, di sini dikatakan ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Artinya apa? Istrinya tidak birahi lagi kepada suaminya, tetapi birahi kepada perempuan-perempuan lain. Wanita tidak birahi lagi kepada laki-laki, tetapi wanita birahi kepada sesama perempuan. Tidak mau kalah, yang laki juga disebutkan begini. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki dikatakan. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Bahwa mereka menerima balasan yang setimpal di dalam diri mereka dikatakan. Tadi kita berbicara tentang jiwa ya. Tetapi ini juga bisa berbicara tentang penyakit AIDS yang tidak tersembuhkan. Bukankah aneh? Suami istri bersetubuh terus menerus. Tidak ada penyakit AIDS. Tetapi ketika laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, maka penyakit AIDS itu masuk. Bukankah ini berbicara penghukuman atau murka Allah? Oleh karena itu tidaklah heran bahwa pada akhirnya selalu Sodom dan Gomora. Sodom itu berbicara tentang laki-laki dengan laki-laki. Gomora berbicara perempuan dengan perempuan. Dari zaman dulu ketika penyembahan salah, maka ini yang terjadi. Di zaman Paulus ketika penyembahan salah, ini juga terjadi. Dan Alkitab juga menyebutkan di zaman akhir selalu disebutkan juga Sodom dan Gomora. Dan bukankah ini juga terjadi? Bahkan di Indonesia orang-orang homo tidak malu untuk mendeklarasikan dirinya sebagai homo. Tidak malu. Ini akibat dari apa? Akibat penyembahan yang salah. Akibat pergeseran penyembahan dari Allah yang benar kepada sesuatu yang tidak benar.
Anda lihat orang yang dahulu takut akan Tuhan dan kemudian menjadi tidak takut akan Tuhan. Minimal, Anda perhatikan, minimal dulu ya, belum yang maksimal. Mereka berkata-kata tentang hal-hal homo dan lesbian ini. Mereka anggap itu hal yang biasa. Tetapi lama-lama mereka akan melakukannya juga. Mereka bisa menerima berteman, bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam hal yang dimana mereka geluti itu. Ini harus kita ketahui karena saya mau katakan ini akhir zaman. Kita sudah hampir sampai di finish. Jangan berhenti, sudah hampir. Ya, jangan teralihkan. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu. Nah, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Tidak merasa perlu untuk mengakui Allah yang benar. Tidak merasa perlu bahwa aku sehat sekarang karena Allah yang memberi kesehatan. Aku makmur sekarang karena Allah yang memberikan kemakmuran. Aku mempunyai anak dan anakku sehat sekarang karena Allah yang memberikannya. Tidak merasa perlu. Perhatikan di sini. Orang-orang yang tidak merasa perlu mengakui bahwa Allah yang berkarya dalam kehidupannya, maka dikatakan Allah akan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Misalnya pikiran yang terkutuk sederhana. Ada Allah tidak mengakui bahwa ada Allah. Bahwa setiap dosa akan menerima hukuman. Dan kita mengatakan pikiran kita tidak mungkin. Allah Maha Kasih. Allah tidak mungkin tega memasukkan kita ke neraka. Loh, ini pikiran-pikiran terkutuk. Yang membuat hidup kita bahaya. Dan pada akhirnya pikiran-pikiran yang sering menipu, yang terkutuk itu akan membawa kita pada tindakan-tindakan yang tidak pantas. Tidak pantas. Minimal, Anda perhatikan di sini. Ada apa ke gereja kok rajin sekali? Pindah aja ke gereja, tidak usah di rumah. Ya kan? Orang yang seperti itu, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Pikiran mereka sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran yang terkutuk. Kemudian ucapan mereka mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Tidak menunjukkan takut akan Tuhan. Sangat mengerikan. Sepertinya tidak ada sesuatu yang dilanggarkan. Tetapi ingat, semuanya bukankah dicatat. Kecuali kita yang ada meterai lunas. Seluruh hutang kita lunas terbayar. Yang tidak mengakui pengorbanan Yesus, yang tidak percaya, semuanya dicatat. Kemudian lanjut ayat 29, terus merembet. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman dari pikiran yang terkutuk, masuk lebih dalam lagi pada melakukan apa yang tidak pantas, merosot lagi kepada rupa-rupa kelaliman, rupa-rupa kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Nah, ini berbicara tentang tindakan dosa. Ya, tindakan dosa. Tidak cukup sampai di sini. Ayat 30 itu merosot lagi.
Ayat 29 berbicara tentang tindakan dosa. Ayat 30 sudah kita dicap orangnya. Mereka adalah pengumpat. Ini bukan orang yang melakukan dosa mengumpat. Tetapi mengumpat sudah menjadi kebiasaan sehingga disebut pengumpat. Itu sudah karakter. Kalau sudah seperti itu, ini yang disebut istilahnya manusia dosa. Anda coba perhatikan, ada orang-orang yang selalu berbicara kasar. Kalau hanya berbicara kasar sebulan sekali, oh itu kelemahan, oh itu dosa. Hanya dosa saja melakukan dosa. Tetapi kalau hampir tiap hari, maka ya itu adalah karakter sudah. Itu sudah tidak terampuni, sudah sukar untuk berubah. Ya. Kalau orang hanya marah, sebulan sekali, oh darah tingginya kumat. Paling gitu kan. Tapi kalau setiap hari marah, ya memang pemarah. Memang pemarah. Ya. Jadi hati-hati di sini, terjadi kemerosotan. Ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak. Sombong, pandai dalam kejahatan. Bahkan sampai pandai dalam kejahatan itu kan hebat kan. Ini harus dibuat film. Oh, iya kan? Pandai dalam kejahatan. Ya. Tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada dosa-dosa yang kelihatannya sepele ya. Tetapi ini ditulis setelah kemerosotan demi kemerosotan loh. Ya. Kan congkak, sombong kelihatannya kan sepele. Tidak taat pada orang tua, tetapi ingat tingkatannya ini setelah beberapa kali merosot loh. Ya. Ada tingkatan merosot sampai di sini. Nah, yang terakhir sangat mengerikan, ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, bahwa itu semua ada tuntutannya, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Ya, patut dihukum mati. Lihat. Siapa sih dari kita yang tidak pernah melakukan dosa-dosa yang tertulis ini? Minimal ayat 29 dan 30 dan 31. Melakukan satu saja. Ya. Bukankah tuntutannya adalah hukuman kematian? Patut dihukum mati. Patut dihukum mati. Oleh karena itu, manusia di luar Kristus, bahkan banyak orang Kristen juga yang tidak mendalami sungguh-sungguh, menganggap sepertinya kekristenan ini eksklusif. Tetapi ingat, keselamatan hanya ada satu jalan. Anda harus berpegang. Kalau Anda tidak berpegang pada kalimat ini, keselamatan hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus, berarti Anda belum lahir baru. Setiap orang yang mengaku Kristen, kalau tidak mengaku ini, kalau Anda masih mengatakan banyak jalan menuju Roma, iya menuju Roma, menuju surga hanya ada satu jalan. Ya. Yang penting berbuat baik, tidak, karena manusia sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan dari Allah. Satu saja, 1000 Anda berbuat baik, satu Anda berbuat dosa, murka Allah ada pada diri kita. Oleh karena itu pengorbanan darah Yesus, di mana jelas Alkitab katakan seluruh isi dunia, dosa seluruh isi dunia ditimpakan kepada satu tubuh,
yaitu Yesus. Setelah semuanya ada di satu tubuh itu, murka Allah seluruhnya ditimpakan ke satu tubuh itu. Sehingga ketika kita menerima pengorbanan Yesus itu, harganya sudah lunas dikatakan semua hutang kita. Baik yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga kapanpun kita mati, harganya sudah lunas. Hutangnya sudah lunas dibayar. Kita pasti masuk surga. Bahwa orang-orang dikatakan setelah Yesus di atas kayu salib itu mati. Orang-orang mati bukan karena mereka berbuat dosa. Mereka mati masuk ke neraka karena mereka menolak karya Yesus di atas kayu salib. Ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, mereka hidup melakukan dosa-dosa yang akan membawa mereka dituntut hukuman mati. Bukan hanya itu dikatakan, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kan bukankah ngeri? Ini sudah sampai dalam taraf, tidak apa-apa kamu melakukan itu, aman. Tidak masalah. Itu seakan-akan negara yang benar melegalkan semua kejahatan. Tidak apa-apa lakukan itu. Tidak apa-apa. Tuhan maklum kok. Kita semua juga sama. Manusia berdosa, penuh kelemahan. Aku juga sering melakukan kok. Sudah, lengkap sudah kan? Kalau sudah seperti itu, hanya masalah kapan Tuhan menurunkan apinya. Itu perlu pelayanan Yohanes dan Yakobus. Ya, Anda tahu kan ketika ke Samaria mereka ditolak dan mereka katakan kepada Yesus, Guru, maukah kami panggil api dari surga untuk membakar mereka? Ya. Nah, pada akhirnya kita melihat bahwa hati-hati dengan penyembahan kita. Bahwa kita harus mengakui Allah dalam segala keadaan kita. Kita terus fokus dan mengutamakan Tuhan, jangan sampai berkurang, jangan sampai bergeser. Karena kalau sudah bergeser, Anda menurunkan tingkat penyembahan Anda kepada Tuhan, maka Anda mulai menyembah yang lain. Pada akhirnya Anda mulai menyembah yang lain lagi, lebih merosot lagi. Dan pada akhirnya akhlak moral kita akan menjadi rusak. Penghukuman Allah siap menimpa. Tetapi ingat, bagi kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya kepada Yesus, percaya pada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allah tidak murka pada kita. Allah mengasihi kita, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita semua.